Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Buat kamu yang berminat jadi detektif dadakan, Mabar Kriminal adalah jawabannya. Karena di sini, kamu bakal diajak mengungkap misteri dengan alur cerita yang detail dan super keren. Setiap plot twist-nya bakal bikin kamu kaget, bahkan juga bisa bikin ketawa, karena terkadang gak nyangka banget. Jadi kalau kamu suka cerita yang penuh kejutan dan sangat gak biasa, langsung aja klik subscribe dan gabung bareng kita di Mabar Kriminal. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kamu. Jika kamu melakukan happy ending dengan harapan akan dinikahi sang kekasih, maka jangan pernah coba-coba untuk melakukannya. Karena bagi si pria, jika dia bisa mendapatkan susu gratis, untuk apa dia membeli seekor sapi? Begitu pula dalam kasus ini, yang terjadi akibat si pria menolak menikahi si wanita karena dia telah bosan akibat terlalu sering icip-icip sebelum menikah. Pada April 2023 di Kairo, Mesir, pagi itu saat beberapa orang sedang melintasi daerah gurun, mereka melihat sesuatu yang tergeletak di tanah dan menyerupai tubuh manusia. Karena merasa curiga, sehingga beberapa dari mereka memutuskan untuk berhenti dan mencari tahu apakah orang tersebut membutuhkan pertolongan. Namun saat mendekat dan menemukan bahwa orang itu telah meninggal, mereka pun melaporkan temuan tersebut ke kantor polisi. Korban yang merupakan seorang pria muda berusia 20 tahun itu ditemukan di daerah gurun yang mengarah ke salah satu kota baru di Kairo yang dikenal dengan nama Kota Obor. Setelah menerima laporan, polisi segera menuju ke TKP. Awalnya, para saksi mengira jika pria itu adalah korban tabrak lari yang dibuang ke gurun oleh pelaku. Namun dari hasil pemeriksaan, menunjukkan bahwa pemuda itu ditikam beberapa kali, terutama di bagian dada dan leher yang merupakan bagian terparah. Karena di lokasi tersebut hanya ditemukan sedikit darah, sehingga polisi meyakini bahwa korban dihabisi di tempat lain sebelum akhirnya dibuang ke gurun. Namun karena tidak ditemukan kartu identitas atau barang-barang pribadi, sehingga polisi pun kesulitan untuk melakukan identifikasi. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan bahwa luka-luka di tubuhnya memiliki tingkat kedalaman yang berbeda-beda. Beberapa luka terlihat sangat dalam, sedangkan luka lainnya lebih ringan, di mana luka pada bagian leher, pelaku terlihat seolah berusaha untuk memenggal korban. Dan karena luka tersebut secara acak berada di sekeliling leher, polisi pun menduga bahwa pelaku lebih dari satu orang, yang artinya ada dua orang secara bersamaan telah melukai lehernya dari arah kanan dan juga arah kiri. Dan waktu kematian diperkirakan sekitar 13 hingga 14 jam sebelum jasad ditemukan. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, polisi memulai penyidikan dengan memeriksa rekaman CCTV. Namun karena di gurun tersebut tidak terdapat CCTV, sehingga mereka memeriksa CCTV yang berada di sepanjang jalan menuju ke gurun itu. Tetapi karena di saat itu ada banyak kendaraan yang lewat, hal ini membuat proses identifikasi menjadi sulit. Dan pada akhirnya, sebagai satu-satunya cara untuk menemukan identitas korban, polisi pun memeriksa laporan orang hilang yang sesuai dengan ciri-ciri korban. Tetapi karena lokasi penemuan berada di jalan raya yang menghubungkan 4 provinsi, sehingga mereka harus memeriksa laporan orang hilang dari semua daerah tersebut. Dan lagi-lagi polisi mengalami kesulitan karena sebagian besar laporan orang hilang merupakan wanita, sedangkan laporan tentang pria muda sangatlah sedikit dan tidak sesuai dengan ciri-ciri korban. Namun setelah memeriksa selama berjam-jam, polisi pun menemukan foto korban dalam salah satu laporan orang hilang, yang karena jasadnya belum membusuk, sehingga wajahnya masih bisa dikenali. Korban diketahui bernama Abbas,
yang merupakan mahasiswa kedokteran dari Universitas Ensams. Abbas dilaporkan sebagai orang hilang sejak semalam sebelum jasadnya ditemukan, yang laporan tersebut dibuat oleh teman-temannya. Walaupun ciri-ciri wajah pada foto tersebut cocok dengan korban yang ditemukan, namun untuk memastikannya, polisi pun memanggil teman-teman Abbas. Yang setelah melihat jasad tersebut, mereka mengkonfirmasi jika korban adalah Abbas. Setelah mengetahui identitasnya, polisi pun mendatangi kampus dan mencari tahu latar belakang pemuda itu. Mereka pun menanyai teman-teman serta para dosen untuk mengetahui apakah Abbas memiliki masalah atau bahkan memiliki musuh di lingkungan kampus. Dari keterangan teman-temannya, diketahui bahwa Abbas berasal dari Irak. Dia pernah berpacaran dengan teman kampus bernama Fatima yang juga berasal dari negara yang sama. Saat ditemui, Fatima mengaku bahwa dia dan Abbas berpacaran sejak awal kuliah, tetapi mereka sudah lama putus akibat tidak merasa cocok. Karena hal ini, keduanya memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Namun sebagai sesama perantau di negara orang, saat itu mereka tetap berteman walaupun sudah tidak pernah lagi berkomunikasi. Karena keterangan Fatima tidak terlalu memberikan info yang penting, sehingga polisi kembali menanyai teman-teman lainnya, yang dari beberapa teman sekelas mengatakan jika Abbas sering terlibat masalah, terutama soal wanita dan juga uang, di mana setiap kali berhutang, Abbas tidak pernah membayarnya. Tetapi menurut teman-temannya, selain masalah itu tidak ada masalah lain yang cukup serius yang membuat seseorang ingin menghabisinya. Dan setelah wawancara tersebut, salah seorang detektif kembali mengarahkan kecurigaan pada Fatima, karena selama wawancara, dia memperhatikan sikap Fatima yang tampak janggal. Gadis itu terlihat gugup serta cemas, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Tetapi karena belum memiliki bukti kuat, polisi pun mulai menyelidiki orang-orang terdekat Fatima, yang salah satunya adalah teman sekamarnya bernama Zahra, yang juga berasal dari Irak. Tidak lama setelahnya polisi pun menanyai Zahra, yang sejak awal interogasi, gadis itu bersikeras mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Namun polisi yang memperhatikan sikap gugupnya, saat itu melakukan interogasi dengan cara yang berbeda. Alih-alih menekan gadis itu, sang penyidik justru membujuknya dengan mengatakan bahwa saat itu Zahra masih dianggap sebagai saksi. Namun jika dia menyembunyikan informasi, maka dirinya juga dianggap terlibat, dan penyidik pun memberi saran agar dia berkata jujur demi menyelamatkan dirinya dari masalah hukum. Mendengar hal ini, Zahra yang tentunya tidak ingin dipenjara, saat itu mulai menceritakan apa yang terjadi dan mengatakan bahwa Fatima lah yang telah menghabisi Abbas. Hal ini diketahuinya dari mulut Fatima sendiri, di saat gadis itu pulang dalam keadaan gelisah, tepat di saat malam Abbas menghilang. Saat itu Zahra sempat bertanya, mengapa Fatima tampak gelisah? Tetapi Fatima mengatakan dia baik-baik saja dan tidak ada yang terjadi. Namun ketika Zahra melihat bercak darah yang menempel di jilbab dan pakaian Fatima, dia pun kembali bertanya dari mana bercak tersebut berasal. Yang di saat itulah, tiba-tiba Fatima menangis sambil mengakui jika dia telah membunuh Abbas. Karena berdasarkan laporan forensik Abbas dihabisi oleh 2 orang pelaku, polisi pun kembali bertanya pada Zahra, apakah Fatima pernah memberitahunya tentang seorang pelaku lainnya. Yang menurut gadis itu, walaupun Fatima tidak pernah menyebutkan nama, tetapi di malam setelah Fatima mengaku, Zahra pernah mendengar percakapan telepon di antara Fatima dan seorang pemuda bernama Faruk, yang dimana mereka sedang membahas rincian kejahatan yang telah dilakukan. Namun Zahra tidak yakin apakah Faruk yang ditelepon adalah orang lain atau Faruk teman sekampus mereka yang juga berasal dari Irak. Untuk memastikan dugaan tersebut, polisi kembali menginterogasi Fatima, yang sepanjang interogasi berjalan, dia membantah semua tuduhan dan mengatakan bahwa semua keterangan Zahra hanya mengarang indah. Merasa sia-sia menghadapi Fatima yang bertele-tele, penyidik pun mengambil ponselnya untuk diperiksa, yang di sana
mereka melihat ada banyak panggilan serta pesan yang telah dihapus. Dan setelah semua data berhasil dipulihkan, polisi menunjukkan pada gadis itu semua isi chat di antara dia dan Farouk, di mana keduanya membahas tentang rencana serta detail kematian Abbas. Dan karena tidak bisa menghindar lagi, pada akhirnya dia pun menceritakan segalanya. Fatimah berasal dari keluarga berada dan bercita-cita ingin menjadi dokter. Sehingga setelah tamat SMA di tahun 2020, orang tuanya mengirim gadis itu ke Mesir untuk kuliah di Universitas Ain Shams. Dan mereka sangat berharap jika sang putri akan pulang dengan membawa gelar dokter. Saat berada di kampus, dia bertemu dengan sekelompok mahasiswa asal Irak yang salah satunya adalah Abbas. Karena sama-sama berasal dari negara yang sama, sehingga mereka menjadi akrab serta menjalin persahabatan. Namun seperti kata motivator cinta, bahwa tidak ada persahabatan yang murni di antara wanita dan juga pria. Yang kalaupun ada, kemungkinan salah satu di antara mereka adalah boti atau buci. Dan dugaan tersebut benar adanya, karena seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya berubah menjadi cinta. Hal ini juga diketahui oleh semua teman-teman di kampus. Dan bahkan setelah lulus kuliah, diketahui jika Abbas berencana akan melamar Fatimah. Hanya saja karena tidak ada yang mengawasi mereka, sehingga hubungan tersebut menjadi sangat bebas. Dan saat Abbas membujuk Fatimah untuk melakukan silaturahmi ke dalam gua kelinci miliknya, saat itu Fatimah yang sedang dimabuk asmara tentu saja tidak menolak permintaan tersebut. Dan sejak hari itu hingga selama setahun ke depan, dengan baik hati Fatimah memberikan Abbas room tour gratis untuk menjelajahi setiap sudut di gua kelinci tersebut. Ketika hubungan mereka semakin ugal-ugalan, Fatimah yang tidak ingin rugi karena sudah terlebih dulu melakukan test drive, saat itu meminta Abbas untuk melamar pada orang tuanya, dengan tujuan agar setelah lulus kuliah mereka bisa segera menikah. Tetapi Abbas yang telah mendapatkan semua keinginannya, justru menolak menikahi Fatimah dengan berbagai alasan busuk. Mendengar penolakan tersebut, seketika Fatimah merasa dilema. Di satu sisi dia sangat mencintai dan takut kehilangan Abbas. Dan di sisi lainnya, dia juga tidak bisa menceritakan pada keluarganya tentang gua kelinci yang telah diobrak-abrik oleh sang kekasih. Selain itu, dia sangat takut dengan reaksi orang tuanya yang pastinya akan menghajarnya habis-habisan. Tetapi walaupun masih mencintai Abbas, Fatimah juga tidak akan melepaskannya begitu saja. Sehingga satu-satunya cara adalah dengan membalas perbuatan pria itu dengan menggunakan bantuan orang lain yang juga membencinya. Dan untuk menjalankan rencana tersebut, Fatimah mulai mencari orang-orang yang bermasalah dengan Abbas, yang salah satunya adalah Farouk. Selama kuliah, Abbas seringkali berhutang pada teman-temannya, dan Farouk juga pernah meminjamkan uang dalam jumlah besar. Namun setiap kali ditagih, Abbas selalu menghindar dengan alasan belum ada uang. Bahkan dengan gaya songong, di depan orang-orang dia juga mengatakan bahwa dia tidak pernah berhutang pada Farouk karena tidak pernah ada bukti secara tertulis yang menyatakan jika dirinya berhutang pada pria itu. Karena hal ini telah terjadi berkali-kali, sehingga semua orang di kampus mengetahui tentang perselisihan mereka. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Fatimah, terutama karena dia mengetahui bahwa secara diam-diam Farouk juga menyukainya. Sehingga dia pun menghubungi pria itu dan mengajaknya berpacaran. Tetapi dengan satu syarat, bahwa sebelum memulai hubungan, mereka harus melenyapkan Abbas. Farouk yang setuju, saat itu bersedia diajak bertemu untuk membahas rencana mereka, di mana dia bertugas untuk membawa Abbas yang akan dieksekusi di lokasi sepi. Dan setelahnya, dengan berbagai alasan Farouk menghubungi Abbas, serta mengajak pemuda itu untuk segera bertemu. Yang di masa-masa itu agar tidak dicurigai, Fatimah sengaja menjaga jarak dari kedua pria itu. Setelah 2 kali gagal mengajak Abbas,
Pada ajakan yang ketiga kalinya, Abbas pun bersedia untuk bertemu. Dengan alasan ingin menyelesaikan masalah di antara mereka, Farouk pun membawa Abbas untuk bertemu di daerah Heliopolis, Kairo. Namun saat Abbas masuk ke dalam mobil Farouk, walaupun dia sangat kaget ketika melihat Fatimah yang juga berada di dalam, namun saat itu dia berusaha bersikap santai seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah mobil berjalan cukup jauh dan berada di jalanan sepi, tiba-tiba Farouk mengeluarkan sajam dan menikam Abbas berkali-kali. Sedangkan Fatimah yang duduk di belakang, saat itu hanya dia melihat Abbas meregang nyawa, hingga akhirnya pria itu tewas di tempat. Dan untuk menghilangkan jejak, Farouk pun membuang jasad Abbas di gurun, yang sebelum meninggalkan tempat tersebut, dia pun mengambil semua barang-barang milik Abbas yang bisa menjadi tanda pengenalnya. Dan sepulangnya dari sana setelah mengantar Fatimah pulang, Farouk pun segera pergi dengan membawa sajam yang kemudian entah dibuang kemana. Beberapa waktu kemudian, Farouk yang telah ditangkap justru menceritakan hal yang berbeda. Menurutnya, dia hanyalah sebagai saksi dan tidak terlibat sebagai pelaku pembunuhan. Karena di saat kejadian, Fatimah lah yang membawa sajam serta menikam Abbas. Dan saat itu, dia hanya menemani Fatimah serta menjadi penonton ketika gadis itu sedang melakukan balas dendam. Walaupun dia mengaku sebelumnya memiliki masalah uang dengan Abbas, tetapi karena tidak ingin pusing, Farouk pun memutuskan untuk melupakan masalah itu. Dan ketika Fatimah menemuinya untuk mengajaknya melakukan balas dendam, pada awalnya Farouk sempat menolak. Namun ketika melihat Fatimah menangis dan mengaku bahwa Abbas telah merusak gua kelincinya, seketika Farouk pun bersedia untuk bekerja sama. Saat itu Fatimah juga sempat menawarinya untuk melakukan pemetaan di dalam liang kelinci miliknya. Tetapi Farouk yang gentleman seketika menolak tawaran itu. Menurut keterangan Farouk, awalnya mereka tidak berencana membunuh dan hanya akan memberi Abbas sedikit pelajaran agar pemuda itu merasa jera. Tetapi saat mereka berada di daerah sepi, tiba-tiba Fatimah mengeluarkan sajam dan menikam Abbas yang duduk di bangku depan. Dan Farouk yang menyetir mobil saat itu tidak bisa melakukan apa-apa selain menyetir mobil sesuai arahan Fatimah. Dan setelah meninggalkan Abbas di gurun serta mengantar Fatimah pulang, dia pun menuju ke jembatan Kasar El Nil untuk membuang sajam dan barang-barang milik Abbas. Walaupun saat itu Fatimah dan Farouk saling tuding, tetapi polisi sangat yakin jika keduanya sama-sama terlibat. Karena berdasarkan hasil otopsi, semua luka di tubuh Abbas berasal dari dua orang, di mana luka-luka tersebut berada di bagian depan, bagian belakang, sisi kanan dan sisi kiri, yang hal ini membuktikan jika Farouk dan Fatimah menikam Abbas secara bersamaan. Dalam persidangan yang dilakukan di tahun yang sama, kasus ini tidak ditangani oleh hakim biasa, melainkan diambil alih oleh mufti besar atau otoritas agama tertinggi di Mesir, yang pada Februari 2024, Farouk dan Fatimah divonis dengan hukuman mati, dan sesaat setelahnya, keduanya segera mengajukan banding. Pada sidang banding, pengacara dari pihak keluarga Abbas menuntut agar kedua pelaku diberi hukuman mati dengan persidangan serta eksekusi yang dilakukan di Mesir. Karena jika keduanya dipindahkan ke Irak, pihak keluarga korban tentunya merasa khawatir jika bukti-bukti akan dimanipulasi demi untuk meringankan keduanya. Sedangkan di satu sisi, keluarga Farouk dan Fatimah saat itu juga berusaha untuk memindahkan kasus dan persidangan ke Irak dengan tujuan agar mereka diadili sebagai warga negara Irak. Namun permintaan itu ditolak oleh otoritas Mesir yang menegaskan bahwa semua kejahatan yang terjadi di wilayah Mesir, maka pelaku juga harus menjalani persidangan di negara itu. Menyadari jika posisi kliennya lemah, sehingga saat itu pengacara Fatimah mulai mengeluarkan jurus lama dengan meminta pemeriksaan pada kondisi mental Fatimah, yang dimana menurutnya gadis itu menderita gangguan suasana hati dan bipolar yang membuatnya tertekan hingga melakukan kejahatan.
Menurutnya semua tindakan Fatima akibat dipicu oleh Abbas yang telah mempermainkannya. Tetapi bagi pihak pengadilan, hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menghabisi nyawa seseorang. Namun sang pengacara yang masih belum menyerah saat itu meminta dan mengatakan bahwa karena pembunuhan tersebut terjadi secara spontan, sehingga dia meminta keringanan hukuman dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Tetapi lagi-lagi usahanya sia-sia karena pengadilan saat itu memutuskan jika keduanya bersalah atas pembunuhan berencana dan divonis dengan hukuman mati. Dan saat ini Faruk dan Fatima sedang menunggu jadwal eksekusi yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025.